kemarin di thread ada yang cerita soal ini. Jadi ada seorang pasangan yang udah menikah, di mana si perempuan merupakan wanita karir yang nerima gaji setiap bulannya, sedangkan si pria merupakan freelancer yang dalam sebulan belum tentu punya penghasilan. Nah, karena sang suami belum punya penghasilan tetap, maka si istri selalu ngeremehin dan bersikap dingin sampai berbulan-bulan. Dan karena mendapatkan reaksi yang seperti itu dan dianggap sebagai beban, maka sang suami mulai sering begadang dan melakukan apa aja agar mendapatkan penghasilan. Namun sayangnya, sebelum penghasilan itu didapatkan, si pria justru meninggal duluan. Nah, cerita ini cukup menggambarkan betapa beratnya perjuangan seorang pria hanya untuk mendapatkan rasa penghargaan. Karena ketika dia belum punya apa-apa, maka nggak ada yang peduli. Bahkan di akhir hayatnya, ia hanya ditemani 2 cangkir kopi. Terlepas dari apakah cerita tersebut fiksi atau fakta, realita di lapangan telah mengonfirmasi kebenarannya, di mana banyak pria yang mengamini bahwa cerita kayak gini tuh beneran nyata. Namun di sini perlu diingat ya, bahwa di sini kita nggak nyalahin pihak perempuannya, karena di saat hidup dihimpit dengan kerasnya tuntutan ekonomi, bersikap marah seperti itu jelas sangat manusiawi. Namun di video kali ini, kita akan bahas secara spesifik soal betapa beratnya jadi laki-laki. Kita akan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan realitas yang jarang dipahami. Ada yang bilang bahwa di dunia ini yang bisa dicintai tanpa syarat hanya ada 3, yaitu perempuan, anak-anak, dan anjing. Sedangkan pria, enggak. Seorang pria enggak dinilai dari ia sebagai manusia, tapi dari apa yang bisa ia beri. Menjadi laki-laki di zaman sekarang memang sangat berat. Kita dituntut untuk selalu kuat, nggak boleh nangis, nggak boleh ngeluh, dan harus bisa diandalkan. Dan kalau kita lihat dari datanya, hampir 80% kasus bunuh diri itu ternyata dilakukan oleh laki-laki. Dan 90% populasi orang yang dipenjara juga diisi oleh laki-laki. Ini nunjukin bahwa hidup sebagai laki-laki itu memang keras dan berat. Saat ini dunia juga mengalami apa yang namanya boy crisis, atau krisis anak laki-laki. Istilah ini dipopulerin oleh Warren Farrell dalam bukunya The Boy Crisis yang didukung juga oleh Richard Reeves dalam bukunya Of Boys and Men. Kedua sosok ini menyoroti satu kenyataan pahit, bahwa peradaban kita sekarang terbiasa memperlakukan laki-laki kayak barang sekali pakai. Maksudnya, sejak zaman dulu laki-laki selalu dikirim ke medan perang, disuruh kerja di tambang, atau bekerja di tempat-tempat berisiko dengan nyawa sebagai taruhan. Ketika ada laki-laki yang gugur dalam pertempuran atau pekerjaan, masyarakat kita cenderung menganggap itu sebagai hal umum karena itu memang tugasnya. Yang mengejutkannya adalah, masalah ini nggak terjadi di 1 atau 2 negara aja, tapi hampir di seluruh dunia. Ada penelitian komparatif yang nunjukin bahwa fenomena ini terjadi di setidaknya 60 negara di seluruh dunia. Di Cina, sedang rame soal fenomena woman up and man down, yang artinya ada pergeseran di mana perempuan punya tingkat pendidikan dan status ekonomi yang semakin tinggi dibanding laki-laki. Di Jepang muncul kategori sosial baru yang disebut herbivore man. Artinya, banyak laki-laki yang mengisolasi hidupnya secara total. Ia nggak punya teman, nggak punya pasangan, dan nggak punya kehidupan sosial. Sedangkan di Korea Selatan ada gerakan Sampo Generation, yang merupakan gerakan dari para pria yang menyerah dari 3 hal utama, yaitu hubungan, pernikahan, dan keinginan punya keturunan. Nah, di Indonesia, banyak pengamat yang berpendapat bahwa kita sedang menuju ke sana. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa seolah seberat itu? Pertama, gak ada yang mengajari. Kebanyakan anak laki-laki tumbuh secara mandiri tanpa ada yang mengajari, di mana Indonesia juga sering disebut sebagai salah satu negara fatherless tertinggi di dunia. Fatherless di sini bukan berarti ayahnya udah nggak ada ya, tapi ayahnya ada namun nggak hadir baik secara fisik, psikologi, maupun emosi. Belum lagi di masyarakat kita banyak yang mengira bahwa sosok ayah cuma berperan sebagai orang yang mencari uang atau pelindung fisik ketika keluarga kena bencana. Padahal faktanya, seorang anak laki-laki sangat membutuhkan bimbingan dari sosok ayah untuk menavigasi hidupnya. Tanpa figur ayah yang ngasih contoh tentang gimana hidup sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, seorang anak bisa tumbuh tanpa arah. Mereka bisa rentan jadi insecure, nggak disiplin sama hidup, atau punya emosi yang nggak terkontrol. Dan karena kehilangan figur ayah di dunia nyata, banyak anak laki-laki yang akhirnya mencari sosok ayah di tempat yang salah. Mereka mencari validasi dari influencer sosmed yang kadang sangat ekstrim, atau bergabung dengan lingkungan toksik hanya untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka adalah pria sejati. Kedua, memikul beban terlalu dini. Di negara kita ada tradisi tak tertulis bahwa anak laki-laki dianggap sebagai pengganti kepala keluarga ketika ayahnya tiada.
Anak-anak yang menerima beban itu usianya bisa sangat bervariasi. Ada yang masih berada di fase pertumbuhan, ada juga yang berada di fase awal karir. Ketika sosok ayah tiada, mereka dipaksa menjadi ketua yang menanggung semua beban keluarga. Padahal dia sendiri juga masih bingung dengan hidupnya. Di saat mereka yang masih bingung sama hidupnya tersebut, mereka sudah diberi ekspektasi yang sangat berat, kayak biayain adik sekolah atau merawat orang tua yang sakit. Nah, tekanan-tekanan ini biasanya udah diwarisi bahkan sebelum si anak punya fondasi karir yang baik, di mana banyak orang tua yang entah sadar atau enggak menganggap anak laki-lakinya sebagai pengaman finansial keluarga. Ekspektasi kayak gini jelas merampas kemewahan mereka di masa yang seharusnya digunakan untuk membangun diri. Ketika anak-anak seusianya punya ruang untuk mengeksplorasi minat, mengambil risiko, atau sekedar belajar dari kesalahan, anak laki-laki ini dipaksa mengambil langkah yang paling cepat untuk menghasilkan uang. Yang seringkali ini memaksa mereka nggak bisa memilih pekerjaan yang mereka suka dan harus nerima gaji apa adanya. Mereka juga nggak berani mengambil risiko karena hidup keluarga bergantung padanya. Akibatnya, banyak anak muda yang terperangkap dalam siklus generasi sandwich yang membuat hidup mereka begitu menderita. Ketiga, dipaksa mati rasa. Kenapa laki-laki seolah cuma punya dua emosi? Kalau nggak diam, ya marah. Nah, coba ingat-ingat lagi. Dulu waktu masih kecil, kita selalu dilarang untuk nangis, nggak boleh cengeng, atau nggak boleh manja. Dan ternyata inilah penyebabnya. Sebagai laki-laki, kita nggak diajari soal komunikasi emosi. Kita justru didoktrin bahwa rasa sakit itu harus diselesaikan atau dipendam sendiri. Hasilnya, kita tumbuh menjadi orang yang nggak punya kosakata untuk mendeskripsikan rasa sakit itu. Dan karena nggak bisa dibicarain, maka kita menganggap rasa sakit tersebut seolah nggak ada. Padahal hati kita tetap ngerasain nggak enaknya. Mari kita bandingin sama perempuan. Sejak kecil mereka sudah diajari bahasa emosi. Kalau mereka sedih, mereka dikasih ruang untuk cerita. Dan kalau mereka takut, maka banyak orang yang masang badan untuk memeluknya. Nah, bahasa-bahasa inilah yang mereka bawa sampai dewasa. Ketika mereka punya masalah, mereka bisa dengan gampang minta bantuan dengan cerita ke teman-temannya. Kalau laki-laki, sangat susah. Karena dari kecil mereka didoktrin harus nyelesain masalah sendiri. Kalau curhat sedikit, dianggap lemah. Dan kalau nangis, dianggap nggak maskulin. Akibatnya, banyak pria dewasa yang memendam semua masalah bahkan sampai bertahun-tahun lamanya. Ironisnya, kondisi ini nggak berhenti di situ aja. Karena di satu sisi, laki-laki dituntut nggak boleh lemah. Tapi di sisi lain, laki-laki yang tumbuh terlalu dominan juga dianggap bahaya. Jadi kondisinya gini, terlalu lemah itu salah tapi terlalu kuat juga salah. Akibatnya banyak laki-laki yang akhirnya milih satu dari dua jalan ini, yaitu antara menjadi keras dan dominan atau menarik diri dari dunia. Keempat, gak ada ruang. Kalau kamu ada masalah, kamu bakal lari kemana? Kalau kamu perempuan, kemungkinan besar akan selalu ada support sistemnya, kayak teman, saudara, grup chat, atau komunitas. Sedangkan di tongkrongan laki-laki, jawabannya seringkali nggak ada. Ada riset yang nunjukin bahwa laki-laki dewasa secara rata-rata memang nggak punya teman yang benar-benar dekat. Dekat dalam artian yang bisa diajak mengurai isi kepala dan melampiaskan isi batin ya. Bukan sekedar teman yang asik diajak ngobrol soal bola atau nanya soal kerja. Teman nongkrong laki-laki itu memang banyak, tapi teman yang benar-benar tahu masalah hidup itu sangat jarang. Di tongkrongan laki-laki jarang banget ada yang deep talk soal perasaan. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa laki-laki nggak punya kosakata untuk mengungkapkan isi hatinya. Kalaupun mereka cerita, pasti disampaikan dengan candaan agar terlihat nggak terlalu menderita. Nah, akibat memendam dan menderita dalam diam, mereka menelan semuanya sendirian. Bahkan sampai di titik mereka nggak sanggup lagi. Dan inilah yang ngejelasin kenapa angka bunuh diri itu selalu didominasi oleh para pria. Kelima, dinilai berdasarkan isi rekening. Nilai dari seorang laki-laki itu nggak diukur dari seberapa baik atau seberapa sabarnya dia, tapi diukur dari seberapa besar rupiah yang dia hasilkan. Dan ini bukan sekedar tekanan sosial yang mengada-ada, ini nyata dan ini bisa dirasakan setiap harinya. Laki-laki yang miskin itu nggak hanya sulit dalam hal finansial, tapi sulit juga dalam hal percintaan. Karena di masyarakat kita, kemiskinan laki-laki dianggap sebagai kemalasan, sebagai kegagalan, atau sebagai bukti bahwa dia nggak layak dijadikan pasangan. Tapi kalau perempuan yang miskin, mereka masih punya ruang untuk dipandang sebagai korban yang perlu dibantu atau dilindungi. Nah, laki-laki nggak ditreatment kayak gitu, karena ia dipandang sebagai orang yang harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Selain itu, ketika ada pria yang menyukai lawan jenisnya, seringkali ia nggak menilai calon pasangannya, tapi ia justru menilai dulu dirinya. Ia akan mengukur seberapa mampu dirinya, lalu mempertimbangkan alasan-alasan lain untuk melangkah. Nah, standar ini nggak berlaku dua arah. Kita semua tahu akan hal itu. Inilah yang sering disebut sebagai transactional affection.
di mana cinta yang datang dari seorang pria harus terikat dengan syarat dan ketentuan pada kemampuan finansialnya. Sistem sosial kita memang udah lama membangun fondasi ini, bahwa laki-laki adalah penyedia, dan kelayakannya untuk diberi cinta dimulai dari seberapa tebal isi dompetnya. Keenam, standar sosmed sebagai seleksi baru. Kalau kamu buka sosmed, hampir nggak ada postingan pria yang menuntut calon pasangannya harus bisa apa. Tapi setiap hari, kita bisa menemukan postingan wanita yang menuntut banyak hal dari pasangannya. Kita sering banget nemuin postingan di mana ada seorang cewek yang membahas deretan kriteria pasangannya. Kalau kamu nggak memenuhi standar itu, maka kamu dianggap red flag. Tragisnya, postingan-postingan kayak gini sering mendapat banyak komentar dengan ribuan likes. Sekarang, coba cari konten sebaliknya, di mana laki-laki yang membuat daftar kriteria panjang untuk perempuan. Pasti kamu akan kesulitan menemukannya. Bukan karena laki-laki nggak punya preferensi, tapi karena secara sosial, laki-laki yang vokal soal standar pasangan akan dicap sebagai arogan atau orang yang dangkal. Nah, yang berbahaya dari konten kayak gini sebenarnya bukan dari standar TikTok-nya, karena setiap orang berhak punya preferensi masing-masing. Tapi yang berbahayanya adalah dari gimana algoritma sosial media ini dalam mengubah preferensi banyak orang sampai di tahap nggak realistis lagi. Sosial media menciptakan sebuah ilusi bahwa pria mapan merupakan pria dengan pendapatan puluhan juta per bulan. Yang sayangnya, hal ini mulai dianggap sebagai standar normal. Padahal secara statistik di kehidupan nyata, orang yang berpenghasilan puluhan juta itu hanya 1% dari populasi di Indonesia. Sisanya, jutaan pria lainnya sedang berdarah-darah membangun karirnya. Dan karena sosmed pula, bisa jadi laki-laki yang setahun lalu dianggap baik, bisa tiba-tiba dianggap red flag hanya karena standar baseline-nya udah naik. Laki-laki kelas menengah yang hidup sederhana udah dianggap nggak mapan hanya karena masih dalam fase berusaha. Dan yang paling menyedihkan adalah mulai banyak laki-laki yang mengamini standar ini sebagai kebenaran. Mereka mulai percaya bahwa mereka belum layak memenuhi standar tersebut yang membuat mereka jadi menunda urusan romansa. Ironisnya, mereka terus menunggu sampai mereka siap. Padahal standar TikTok ini bakal terus naik dan nggak pernah berhenti. Krisis laki-laki ini nggak bisa diselesain hanya dengan menyuruh mereka untuk semangat. Dan memang nggak banyak solusi yang bisa aku berikan karena ini masalah struktural dari para lelaki di dunia global. Yang bisa kita lakukan sekarang mungkin cukup memvalidasi kenyataan bahwa hidup sebagai laki-laki itu nggak hanya dinilai dari apa yang terlihat di mata, melainkan kita harus melihat lebih dalam gimana hidup dan apa perjuangannya. Kalau kamu nonton sampai di titik ini dan ngerasa relate atau bahkan ingat nama seseorang, mungkin itu nggak kebetulan. Karena banyak dari mereka yang memang nggak pernah bilang bahwa mereka butuh didengar. Edutektif hampir nggak pernah memintamu untuk like, komen, atau subscribe. Tapi khusus video ini, aku mohon agar video ini kamu bagiin ke orang-orang yang menurutmu relevan. Mungkin itu ke seorang teman, saudara, atau orang-orang yang sepertinya punya masalah tak tertahan. Nggak perlu kata-kata panjang, cukup kirim linknya terus bilang, mungkin kamu butuh video ini. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.